Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkahnya. Cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum, digunakan oleh para guru, namun sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi biasanya. Dibagikan dari pusat atau yang ada di pasaran, hal seperti ini tidak keliru. Namun, ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa. Yang dihadapinya materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu peragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk itu, sangatlah penting para guru untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang bahan ajar cetak yang baik. Untuk menunjang proses pembelajaran dalam membuat bahan ajar terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Teknik penyusunan bahan ajar merupakan cara yang tepat untuk membuat bahan ajar agar dapat digunakan sesuai harapan. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman. Di antara sebagai berikut, yaitu ada judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Ada juga untuk menyusun bahan ajar cetak ada 6 hal lain yang perlu dimengerti. Yaitu ada yang pertama, susunan tampilannya jelas dan menarik pada aspek susunannya. Handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Terus yang kedua, ada bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Itu ada juga yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan nilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahamannya. Ada juga yang keempat, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak, dilihat tulisannya, mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Ada juga yang kelima, kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga
harus terstruktur dan mudah dibaca. Yaitu yang terakhir, yang keenam, ada materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan ajar kajian, dan lembar kerja yang diartikan worksheet. Dan ada juga jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi dua macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang berupa lembaran buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama ada modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Nah, yang kedua ada handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicaraan. Singkatan dari HO yang dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Yang ketiga ada lembar kegiatan siswa. Singkatannya adalah LKS. Lembar kegiatan siswa Student Worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diperintahkan. Dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Ada juga yang keempat, buku. Nah, buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil aktualisasi pengalaman, ada juga autobiografi atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Ada juga karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama harus mampu membelajarkan sendiri para siswa. Self-instruksional artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pelajarannya, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua, bersifat lengkap. Nah, artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi prasyarat, yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau
pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi, bersifat kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu untuk aktif dalam proses belajarnya. Bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Baik, terima kasih. Nah, itu penjelasan materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan video selanjutnya. Bye-bye.